Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bersama-sama menyaksikan Ramadan Senja pada sore hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sahabat Umi Sabri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membawakan materi yang berkaitan dengan amalan-amalan yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia. Amalan yang baik tentunya itu harus sesuai dengan syariat Islam atau harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan amalan itu tentu kita harus tahu dulu hukum-hukum asal amalan tersebut. Di dalam Islam, amalan itu bisa dikenai yang namanya hukum. Hukum itu adalah suatu aturan yang mengatur amalan-amalan kita selama di dunia. Hukum-hukum tersebut diantaranya adalah wajib, kemudian ada sunnah, kemudian mubah, makruh, dan yang terakhir adalah haram. Dengan mengenal hukum-hukum pada amalan-amalan kita, insya Allah ibadah kita akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Hukum yang pertama yaitu wajib. Wajib di sini kita bedakan menjadi dua, yaitu wajib ain dan wajib kifayah, atau biasa kita kenal dengan fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain berarti itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Itu berkaitan dengan diri kita pribadi. Sementara fardu kifayah itu adalah suatu keharusan, bisa gugur kewajibannya ketika ada orang lain yang melakukannya. Misalnya kayak pengurusan jenazah. Kemudian kita melangkah pada sunnah. Sunnah ini adalah anjuran Rasulullah SAW. Ketika kita kerjakan, maka itu ganjarannya adalah pahala. Namun ketika kita tidak kerjakan, maka tidak ada ganjaran apapun. Namun apabila kita sanggup melaksanakan sunnah ini, insya Allah itu pahala kita akan mengalir terus. Jadi rugi bagi seseorang ketika mengetahui itu adalah sunnah, maka dia tidak melaksanakan dan dia mampu, maka merugilah dia. Kemudian mubah. Mubah ini baik kita laksanakan ataupun kita tidak laksanakan, itu tidak ada ganjaran apapun terhadapnya. Semisalnya makan, minum, itu kita tidak dapat pahala, tidak dapat juga dosa. Karena ini adalah bonus, istilahnya bonus dari Allah, ya, bonus dari Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita selama di dunia. Kemudian berikutnya makruh. Makruh ini adalah ketika kita melakukan suatu amalan namun tidak sempurna dalam pelaksanaannya, maka pahalanya akan dikurangi. Tetap mendapat pahala, namun pahalanya itu tidak sempurna juga karena pelaksananya juga tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah haram.
ini yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena haram ini sudah dikatakan bahwa ketika kita melaksanakan yang haram, maka ganjarannya adalah dosa. Namun sebaliknya, ketika kita menjauhi yang haram, maka kita akan mendapatkan pahala. Bertolak belakang dengan yang namanya wajib. Jadi wajib dengan haram itu bertolak belakang. Haram ketika kita tinggalkan itu mendapat pahala, ketika kita laksanakan mendapat dosa. Beda tadi dengan yang wajib. Wajib kita laksanakan dapat pahala, kita tinggalkan mendapat dosa. Banyak kasus, contohnya misalnya pada bulan Ramadan, itu kalau kita lihat banyak orang berbondong-bondong ke masjid pada saat sholat tarawih. Padahal kita tahu sendiri sholat tarawih itu adalah sunnah, walaupun sunnah muakkad yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Namun sholat wajibnya mereka tinggalkan, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Mereka hanya mengejar tarawih. Padahal mereka tidak sadar, harusnya yang dikerjakan itu adalah yang wajib dulu, sholat wajibnya, yang 5 waktu. Bagaimana caranya kita mengetahui yang mana amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan, yang kita harus dahulukan? Kita kembali lagi mengingat pelajaran-pelajaran waktu SD kita. Misalnya rukun Islam dan rukun iman. Itu adalah contoh-contoh dari amalan-amalan yang wajib. Jadi cukup melaksanakan yang rukun itu dulu, kemudian barulah kita melangkah ke yang sunnah. Dan amalan-amalan yang haram kita tinggalkan. Baik sahabat Umi Sabri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui hukum-hukum pada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang akan kita laksanakan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya simple sekali kalau kita mau sukses dalam melaksanakan ibadah atau melaksanakan amalan, yaitu kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Diulangi, kita mengerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Karena dengan mengerjakan yang wajib, itu sudah barang tentu kita akan mendapatkan pahala. Meninggalkan yang haram, kita mendapat juga pahala. Kemudian bagaimana dengan sunnah? Sunnah itu bonus. Ketika kita sudah mampu melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, kita sandingkan dengan yang sunnah, itu paling sempurna amalan kita, insyaallah. Sahabat Umi Sabri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Insyaallah bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan salah-salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.